Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu penguji ujian akhir Universitas Bina Sarana Informatika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Yarin dengan NIM 19210858. Saat ini saya akan mempresentasikan laporan hasil proyek ujian akhir saya untuk mata kuliah Arsitektur Enterprise. Berikut adalah ini saya kartu mahasiswa dan ini KPU akhir saya. Oke, di sini ada covernya, gimana ya buat ini ya. Penjelasan dari bab 1. Proyek ini mengambil objek kajian pada PT Rintas Komunikasi, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa internet B2B. Alasan saya memilih tema ini adalah karena masalah silo data antara sistem CRM dan billing, serta pelaporan gangguan pelanggan yang masih semi manual menggunakan WhatsApp. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan arsitektur enterprise menggunakan framework TOGAF ADM. Cara membaca diagram celah. Latar belakangnya, di era digitalisasi yang berkembang sampai saat ini, efisiensi proses bisnis dan kecepatan layanan operasional menjadi utama daya saing sebuah perusahaan. Terlebih lagi perusahaan bergerak di bidang penyedia jasa, penyedia layanan internet dedicated, managed service, dan solusi infrastruktur jaringan fiber optik berskala B2B atau business to business. Dituntut untuk memiliki kapabilitas operasional yang prima demi menjaga service level agreement atau SLA kepada para pelanggan korporatnya. Namun dalam realitas operasional, PT Rintas Komunikasi masih menghadapi berbagai kendala struktural pada aspek sistem informasi dan teknologi. Masalah utama yang dihadapi meliputi adanya silo data, di mana sistem manajemen pelanggan atau CRM belum terintegrasi secara real time dengan sistem penagihan billing. Selain itu, proses pelaporan penggangguan teknis dan pelanggan masih berjalan secara semi manual menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti WhatsApp dan email yang kerap mengakibatkan keterlambatan respon penanganan di lapangan, dan data aset infrastruktur jalur kabel fiber optik pun belum terdigitalisasi secara terpusat dan masih dikelola menggunakan dokumen spreadsheet konvensional. Kondisi ini jika tidak diperhatikan akan menghambat proses kemajuan dari perusahaan tersebut. Jadi diperlukan sebuah kerangka kerja perancangan strategis teknologi informasi yang komprehensif atau disebut arsitektur enterprise. Penelitian ini menggunakan framework TOGAF, the Open Group Architecture Framework, dengan metode ADM, Architecture Development Method. Framework ini dipilih karena memiliki fleksibilitas tinggi, bersifat instruktur, serta menyediakan metodologi yang teruji secara global untuk menyelaraskan kebutuhan strategis bisnis perusahaan dengan ekosistem teknologi informasi. Ruang lingkup perancangan arsitektur enterprise pada PT Airlink atau Rintas Komunikasi ini dibatasi pada integrasi proses bisnis penjualan, manajemen service lapangan, serta tiketing gangguan teknis, serta pengelolaan sistem penagihan keuangan hingga fase E, opportunities and solution. Tujuan dari penyusunan laporan perencanaan arsitektur enterprise ini adalah menyelaraskan proses bisnis utama PT Rintas Komunikasi dengan infrastruktur teknologi informasi yang adaptif, menghasilkan cetak biru atau blueprint arsitektur enterprise yang mencakup arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi menggunakan TOGAF ADM, memberikan rekomendasi solusi dan tahapan migrasi sistem guna mengatasi isu operasional yang terjadi saat ini.
Dapat kita lihat bersama pada layar, ini adalah diagram siklus target TOGAF ADM yang saya rancang untuk PT Lintas Komunikasi. Cara pertama ada preliminary phase atau fase persiapan. Di tahap ini kita menentukan acuan dasar. Prinsip utama yang ditetapkan adalah orientasi pada kepuasan pelanggan, integritas data yang aman, dan aplikasi yang saling terhubung. Selanjutnya phase A, arsitektur vision atau visi arsitektur. Tahap ini menentukan arah pandang perusahaan. Visinya adalah mewujudkan operasional jaringan internet yang transparan dan terintegrasi penuh berbasis teknologi cloud pada tahun 2027. Ketiga, PSB, Business Architecture, arsitektur bisnis. Di sini kita membandingkan proses bisnis lama dengan yang baru. Targetnya adalah mengubah pelaporan manual dan survei lapangan dari WhatsApp menjadi penginputan langsung lewat aplikasi terintegrasi. Keempat, PSC, Information System, sistem informasi. Tahap ini merancang data dan aplikasi. Kita mengusulkan 3 aplikasi terpadu, yaitu Integrated Customer Portal, Mobile Network Survey App, dan sistem utama CRM dan billing. Kelima, fase D, teknologi arsitektur merupakan penyediaan infrastruktur teknologi. Kita merekomendasikan migrasi server lokal ke teknologi cloud seperti AWS atau GCP serta basis data PostgreSQL untuk menjamin sistem tidak mudah tumbang. Keenam, PSE, opportunities dan solution, rencana dan imigrasi. Tahap terakhir ini memetakan rencana proyek berdasarkan prioritas. Fokus itu Tahap akhir ini memetakan rencana proyek berdasarkan prioritas. Fokus utamanya adalah membangun sistem utama CRM dan billing terlebih dahulu, baru diikuti oleh aplikasi pendukung lainnya. Oke, udah semua. Jadi dari semuanya kesimpulan adalah perencanaan arsitektur enterprise menggunakan framework TOGAF ADM pada PT Air Lintas Komunikasi berhasil menyusun sebuah cetak biru blueprint teknologi informasi yang selaras dengan kebutuhan strategis bisnis B2B perusahaan melalui visualisasi rancangan arsitektur target yang mengintegrasikan fungsi CRM, billing, serta otomatisasi pelaporan gangguan teknis. PT Air Lintas Komunikasi dapat mengeliminasi permasalahan silo data, mempercepat response time penanganan masalah, serta mentransformasikan pengolahan infrastruktur fisik menjadi digital. Implementasi arsitektur berbasis cloud computing juga menjamin keandalan sistem operasional dan berkelanjutan. Berdasarkan seluruh tahapan TOGAF ADM tersebut, dapat disimpulkan bahwa cetak biru ini mampu mengeliminasi silo data dan mempercepat respon layanan pada PT Air Lintas Komunikasi. Mungkin di sini ada sarannya demi keberhasilan penerapan cetak biru arsitektur enterprise ini di masa mendatang. Disarankan beberapa poin penting sebagai berikut. Pertama, komitmen manajemen puncak, diperlukan dukungan kebijakan dan pengawasan penuh dari jajaran direksi dalam mengawal jalannya migrasi sistem agar berjalan sesuai target waktu. 2. Pelatihan sumber daya manusia. Perlu diselenggarakan program pelatihan intensif bagi staf operasional dan tim teknis lapangan sebelum sistem baru diimplementasikan secara menyeluruh agar transisi kerja berjalan lancar. 3. Evaluasi tata kelola berkala. Arsitektur enterprise yang telah dirancang ini harus dievaluasi minimal 1 kali dalam setahun untuk menyesuaikan dengan dinamika regulasi industri telekomunikasi serta perkembangan teknologi terbaru. Demikian konsentrasi laporan ujian HR arsitektur enterprise ini saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya
kepada dosen penilai atas perhatian dan waktu yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.